Makanya diturunkan. Bahkan turunnya pun juga dikarenakan ada sebabnya, ada tujuannya, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat Quran ini harus diturunkan. Yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, turunnya dari mana? Nah, kalau ibaratnya orang kelahiran itu ada rahim, maka rahimnya adalah Al-Fatihah. Wong-wong kadang-kadang takon mbek ya. Yang iku cekelane opo? Kok apa istilahnya belajar Quran dhewe gak ono gurune, jangan-jangan setan ngajari kan ngono. Lah saiki Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sadurunge zamane dhewe Quran lah guru ngono. Terus cekelane Nabi Muhammad apa coba? Hah? Ikra. Cekelane Nabi Muhammad ya Al-Fatihah. Iku sing dicekel Al-Fatihah. Makanya kan ono istilah nek wong mampu membaca Al-Qur'an dan paham dengan esensi ini, ya esensi ini Al-Fatihah itu. Al-Fatihah pun bisa diringkes nek mengerti paham esensi ini bismillah. Bismillah nek diringkes esensi ini no. No, kan. Baik ku apa? Nah, itu. Baik kan huruf kurva dia dengan titik di bawah. Oh, nah, artinya kehidupan ini seperti kurva. Sing lurus bener juga ono. Iya kan? Coba nek ono garis lurus. Itu gak masuk akal. Coba nek garis lurus panjang-panjang enteng gak itu? Gak ono enteke. Menggo sing mentok. Hah? Pasti belok. Mentok. Gak, makanya gak ada garis lurus. Kurva yang ada. Sehingga dengan adanya garis kurva ini akan kembali ke sini. Nah, kayak bail kan? Iya. Itu kurva. Terus titiknya. Titik itu kan melambangkan bahwa semua itu berasal dari titik. Sebelum ada garis itu yang ada titik. Ya kan? Garis itu merupakan rentetan titik-titik. Benar loh. Kalau sampai manusia ini kan hanya kumpulan sel. Sel itu kayak titik. Nah, makanya garis di bawah itu kayak sel. Itu sel itu merupakan ruhnya raga, ruh raga. Nek garisnya no tengah-tengah, no ndukur kayak nun, itu beda titike. Iku wis pusat kehidupan di titik no tengah. Titik no tengah apa? Di atas kurva ya. Beda dengan titik di bawah kurva. Jadi dengan huruf ba, ya kita harus memahami titik kita ada sebagai titik terkecil dari kehidupan manusia, titik terkecil dari keberadaan kita adalah sel. Pahamilah kehidupanmu dari mulai sel, dari mulai kehidupan sebagai sel. Bukan sekedar cilik, super lembut gak bisa didelok. Gaib, orang-orang menyebutnya gaib, tapi dia masih fisik. Karena mata kita nggak mampu melihatnya, bahkan dengan peralatan pun nggak mampu. Kita baru bisa melihat sel itu kan hanya dengan mikroskop. Itu pun mikroskop tertentu yang disebut dengan elektron. Mikroskop cahaya mungkin kurang mampu melihat keberadaan sel. Artinya nggak mampu melihat sel secara sempurna. Itu kalau dihubungkan dengan suwung tadi yang hal yang ada tapi seolah-olah nggak ada karena saking kecil. Nggak ada, dia tetap ada, nggak bisa disebut tidak ada. Yang dimaksud suwung nggak di masalah sini. Yang disebut kosong nggak ada sama sekali. Yang disebut kosong tuh nggak ada sama sekali. Mana yang disebut kosong?
Apa yang dimaksud dengan kosong? Nggak ada yang kosong itu. Sama sekali nggak ada yang kosong. Makanya cara memahami istilah kosong, definisi dari istilah kosong atau pemahaman tentang kosong yang selama ini banyak dipahami orang, nggak di sana. Yang benar-benar kosong sama sekali nggak ada. Kosong itu hanya sebuah gagasan untuk mengatakan bahwa kenyataan itu tidak bisa diungkapkan dengan ungkapan bahasa manapun, kata-kata manapun. Sehingga nggak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan kenyataan. Tapi bukan berarti kenyataan itu tidak ada, hanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tetap ada. Karena kenyataan itu non-dualitas. Ketika sampai mampu mengungkapkan dengan kata-kata, menjadi tidak non-dualitas lagi, dia menjadi dualitas. Nah, itu dualitas itu apa? Sampean duwe kakak, duwe adik. Sampean dibanding dengan kakak sampean, lebih tua mana? Sampean disebut lebih muda kan? Dibanding dengan adik sampean disebut lebih tua. Tanpa perbandingan dengan kakak dan adik, sampean tua atau muda? Bisa disebut nggak? Nggak bisa. Tapi sampean kan tetap ada. Ya kan? Sampean disebut tua karena ada perbandingan, disebut muda karena ada perbandingan. Tanpa perbandingan, nggak ada. Nggak ada ungkapan apapun kan? Tapi sebagai kenyataan, sampean tetap ada. Begitu kan maksud kosong dari ungkapan. Jadi semua bentuk ungkapan itu udah dualitas, dan dualitas itu selalu dua, baik buruk siang malam. Dan kenyataan itu non dualitas. Nah, menungso nggak mampu melihat kenyataan dan dia menganggap bahwa yang nampak ini kenyataan. Itu kekeliruan besar. Sing nampak itu bukan kenyataan. Orang sering mengatakan kenyataan. Nah, itu juga salah, tertipu. Nah, orang belajar spiritual itu sakjane nang kene ngoncekane. Wong spiritual itu sakjane bukan masalah iso ndelok tuyul, iso ndelok gendruwo, iso ketemu malaikat, bukan di sana. Iso ngonceki rahasia-rahasia itu. Iki sakjane kunci. Gak kabeh wong ngerti. Makanya kan balik malih kan terus jenengan mau Al-Qur'an jagat gemelari gak sembarangan wong sing iso ngoncek. Jangankan kok itu Quran sing tertulis gak isi eker wonge. Sik malah mek bacokan. Ya iya isi eker kan. Karena apa? Semua yang sudah berbentuk tulisan itu akhirnya menjadi dualitas. Menjadi dualitas. Bisa apik, bisa elek. Kayak udan. Ya kan? Misalnya oh, setahun gak udan-udan. Kan wong uripe wis Umek. Udan-udan. Begitu ana udan seneng nggak? Ya tangga enek sing ngersula, Mbak. Enggak, tetap seneng nek wis bayangkan setahun udan. Oh, enggak. Iya kan? Pasti seneng. Kau ono sing gak ngersula, seneng kabeh setahun gak udan. Oke. Ya. Begitu udan, langsung alhamdulillah berkah, ya kan? Begitu udane gak mandek-mandek telung dino. Sambat panen ya Allah, dadi apa? Masya Allah. Nah, akhirnya apa? Ternyata kejadian yang sama bisa berarti berkah, juga bisa berarti musibah. Itu yang disebut dengan dualitas. Apa udan sing gawe berkah? Apa udan sing gawe musibah? Bukan. Nah, menungso menjadi menderita karena terikat pada hal-hal yang dualitas. Dualitas ini dalam bahasa Islam ini disebut sihir.
Makanya kenapa syirik itu tidak diperbolehkan? Karena ini yang membuat kamu menderita. Makanya memahami syirik dikaitkan dengan berhala itu salah besar. Ada yang mengatakan kalau syirik itu menduakan Tuhan, gimana itu ya? Di sana tuh nggak ada istilah menduakan Tuhan. Syirik tuh artinya menduakan, titik. Nggak ada kata-kata syirikullah, syirikullah, nggak ada. Syirik, bener. Artinya syirik itu ya menduakan itu. Menduakan itu artinya apa? Menduakan itu artinya melihat kenyataan ini hanya sebagai nilai-nilai, sebagai dua nilai yang bertentangan, sebagai dua nilai yang berbanding. Dua nilai yang berbanding. Benar kan? Dan itu bertentangan dengan kalimat tauhid. Orang berlaku syirik berarti merusak ketauhidan Tuhan. Bukan hanya ketauhidan Tuhan, ketauhidan kenyataan. Kenyataan ini esa. Bahkan setiap manusia itu juga disebut esa. Sampean esa kan? Nggak iso dibanding-banding bek kakak, bek adik mau kan? Ya. Jadi esa semua, bukan hanya Tuhan. Apapun juga esa. Nggak bisa dibanding-banding. Tuhan pun juga nggak bisa dibanding-banding. Makanya kan berkaitan dengan apa? Dengan statement tauhid. Statement tauhid kan bukan hanya Islam saja yang punya. Agama Hindu, Buddha, semuanya punya statement tauhid. Nek wong Hindu ono statement tauhid, statement tauhid. Wong ini nyebut apa? Tanhana Dharma Mangruwa. Nek wong Buddha Samyak Sambogi. Samyak Sambogi. Bahwa tidak ada yang berbanding, semuanya adalah esa. Islam menyebutnya gimana? Laisa kamislihi syai'un. Aku ini esa, tidak berbanding. Loh, tidak berbanding. Tan kena kinoyo. Ya, artinya tidak berbanding.